Mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man Allah tadana subulal hidayah wa azahta am basairina isyawata lajiwaya. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalta syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga di kesempatan yang singkat ini kita bisa bertatap muka dalam rangka diskusi singkat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik kawan-kawan sekalian, adapun topik yang akan kita angkat pada kesempatan ini karena bertepatan dengan 25 November ya. 25 November itu tepat pada Hari Guru Nasional. Nah, ini di tahun 2021 kembali di hari ini di seluruh lembaga ataupun instansi, bahkan yang formal ataupun yang non formal, nah setiap yang berprofesi ataupun berkedudukan sebagai pendidik, baik itu sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai pendidik di informal seperti di masyarakat begitu. Nah, banyak dan memperingati ataupun menjunjung tinggi, mengingat ulang sejarah kembali tentang peran guru ataupun apa kira-kira kalau seandainya guru tidak ada, apa jadinya umat ini ataupun manusia pada kebanyakannya begitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan guru. Nah, kan begitu. Jadi apa itu guru? Guru itu adalah secara bahasanya adalah seorang pendidik. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dikatakan bahwasanya guru itu adalah pendidik yang profesional untuk menjalankan tugasnya, baik itu membimbing, mengajar, mendidik, melatih, untuk membentuk peserta didik bagaimana agar memiliki kompetensi yang baik, memiliki pengetahuan yang baik. Dan juga tidak hanya sampai di situ. Pendidikan Islam menambahkan di ujungnya adalah yaitu memiliki kepribadian yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu kalau di pendidikan Islamnya. Nah, akan tetapi sama saja mau dia kita lihat secara pendidikan Islam ataupun pendidikan umum, itu sama saja karena ilmu itu tidak dikotomi. Jadi jangan ada persepsi kita bahwasanya guru itu guru agamalah yang dimuliakan, tidak. Akan tetapi baik itu guru umum, misalnya guru matematika, guru bahasa Inggris, guru psikolog, dan berbagai macam, itu sama saja, kemuliaan derajatnya itu sama. Nah, jadi tolak ukurnya mana? Tolak ukurnya adalah guru yang benar-benar menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya begitu. Nah, jadi kira-kira apa kendala-kendala yang masih banyak kita jumpai, baik itu di sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang berbasiskan Islam. Masih ada banyak hal, kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang kita jumpai tentang guru ini. Nah, ada kalanya kadang-kadang guru yang bermasalah, ada juga. Nah, ketika gurunya bermasalah, otomatis akan berpengaruh
berpengaruh kepada peserta didik, akan berpengaruh kepada muridnya gitu. Nah, jadi banyak sekali kita lihat. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah guru itu masih belum menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa orang guru tapi memang apakah secara sadar sengaja atau tidak disengaja atau memang salah satu kekurangan, ada beberapa guru tersebut yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, artinya masih tanggung jawabnya kurang, ada seperti itu. Nah, akan tetapi ada juga permasalahan yang kedua, guru sudah menjalankan tugasnya dengan baik, semua tuntutan daripada profesinya tersebut sudah dilakukan, akan tetapi hak-haknya belum didapatkan. Nah, ini ada. Nah, ada. Kita lihat guru honor dan guru negeri itu tujuan ataupun tuntutan fungsinya sama, tapi yang mereka peroleh berbeda. Nah, sama tuh. Misalnya guru yang satu guru honor, yang satu guru PNS. Tugas mereka sama betul, tugasnya sama dalam menjalankan tugas mengajar, mendidik, semuanya sama tugasnya. Akan tetapi yang mereka peroleh berbeda, meskipun ada memang ada hal-hal yang membuat perbedaan tersebut sesuai dengan usaha juga begitu. Nah, tapi kalau secara kinerja kita lihat itu sangat memprihatinkan gitu, karena tugasnya datangnya pagi sama, pulangnya sama. Nah, yang kita dapatkan secara finansialnya itu masih belum memadai. Nah, salah satu yang akan kita bahas malam hari ini adalah guru ini kan bisa dikatakan di Indonesia masih kurang diperhatikan, artinya kurang diperhatikan. Nah, coba kita lihat kenapa saya katakan begitu, karena tidak saya sendiri yang mengatakan, bukan saya, tapi ketua Mendikbud itu menteri dinas kependidikan itu mengatakan bahwasanya, yaitu Pak Muhajir Effendi ya, dia mengatakan bahwasanya saya sendiri mengakui kalau kesejahteraan guru itu memang masih benar-benar kurang diperhatikan. Nah, dia sendiri mengatakan. Nah, jadi salah satunya adalah yaitu dari dari segi honornya gitu. Nah, jadi dengan tugas mulia yang mereka lakukan itu, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita peroleh, itu memang tidak cukup ya, artinya tidak sepadan, tidak sesuai gitu. Nah, itu di Indonesia, tapi begitulah negara kita masih di dalam tahap seperti ini. Saya yakin seluruh orang-orang praktik akademisi ataupun yang bergerak di bidang penunjang pendidikan, orang-orang yang berada di dinas pendidikan, di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, mereka akan berupaya. Saya yakin mereka tidak merasa nyaman dengan gaji, boleh kita katakan honor guru yang masih belum maksimal sekarang. Nah, saya juga bisa, apalagi kita bandingkan negara Indonesia itu, kita bandingkan dengan negara luar biasa, itu jauh berbeda. Nah, jauh sekali berbeda. Saya ada data, langsung saya wawancarai ketika saya di Malaysia itu. Nah, karena saya di Malaysia kan sekitar sebulan ya di sana, melakukan practical work yang di Indonesia itu mungkin sama dengan kuliah kerja nyata. Nah, saya ada menginterview seorang bapak namanya Pak Ismail. Kalau di Indonesia mungkin bisa dikatakan PNS guru seperti itu. Nah, beliau ini PNS guru. Jadi saya katakan, Pak, kira-kira kalau secara secara honor saya katakan, kalau di Malaysia ini berapa per bulan? Karena mereka kan kebangsaan ya, tidak kebangsaan. Nah, jadi beliau mengatakan ketika itu 5.000 ringgit. Nah, kalau tidak salah waktu di tahun saya ke sana 2017 ya, 2017 pada bulan Juli balik ke Indonesia bulan Agustus. Nah, jadi dia mengatakan ketika itu sekitar 5.000 ringgit kali 3.000 kan, karena Indonesia kan satuannya ringgit itu kan sekitar 3.000, normalnya 3.000, tapi kadang-kadang 3.300, 3.200 begitu. Jadi 5.000 kali 3.000 berarti kan 15 juta kan. Nah, 15 juta itu masih standar katanya. Jadi bandingkan dengan guru di Indonesia itu, makanya
makanya tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ketika ada kita melihat di lapangan di sekolah ada guru yang memang tanggung jawabnya kurang gitu. Coba seperti di Malaysia, tidak, Malaysia itu masih di Asia, tatanan Asia. Apalagi kalau kita bandingkan di Eropa. Nah, saya sudah melihat juga berbagai macam data, baik itu di jurnal, di YouTube, mereka rata-rata yang berprofesi sebagai pendidik, sebagai guru, itu di Indonesia itu seperti apa namanya itu, profesi yang luar biasa lah. Orang-orang yang pendapatannya luar biasa, baik dari segi kesejahteraan di rumah, kendaraan, ataupun dan banyak lah finansial mereka tuh cukup banyak, apalagi di Eropa ya. Di Eropa tuh kita lihat di Jerman, guru di sana rata-rata tidak ada yang sengsara, artinya tidak memprihatinkan. Kalau kita di Indonesia kita perhatikan guru sangat-sangat sedih melihatnya, jangankan untuk harta, untuk simpanan ya, untuk berbagai macam harta, tapi untuk makan saja masih banyak beberapa guru, apalagi mereka yang guru honor ya, yang guru honor, guru-guru yang lama yang mengajar di sekolah negeri itu boleh masih banyak yang masih mendapatkan satu bulan itu di bawah 1 juta, banyak, ada yang 300.000 lah, 500.000, 700.000, sedangkan kebutuhan per bulan berapa kebutuhan yang dibutuhkan itu mungkin bisa 2 kali lipat lebih besar daripada yang diperoleh. Nah, tidak bisa juga disalahkan. Nanti kalau ada komentar seperti ini, pekerjaan kan tidak harus dipaksakan sebagai guru. Ada juga nanti komentar-komentar miring seperti ini. Kan pekerjaan tidak harus guru begitu. Nah, itu adalah bagi orang-orang yang masih berpandangan artinya masih sempit begitu. Jadi paradigmanya itu belum luas. Ketika mengadakan, makanya kuliah itu banyak orang yang kuliah hasilnya tidak nampak begitu. Ada persepsi seperti ini. Ketika ada seperti ini maka jangan khawatir. Ketika ada orang mengatakan ada banyak perbedaan, malah lebih hebat orang yang tidak kuliah secara finansialnya ya, secara pendapatan, secara gajinya itu banyak yang lebih besar, yang lebih mumpuni di bagian pendapatannya, penghasilannya begitu. Tapi beda, ada perasaan tersendiri, ada perasaan perbedaan tersendiri, nilai plus tersendiri itu ada. Orang yang kuliah meskipun dia tidak nampak hasil daripada kuliahnya itu, salah satunya adalah misalnya ada seseorang yang kuliah di bagian pendidikan, berarti tujuan dia nanti mungkin bisa kita katakan mengarah sebagai pendidik. Nah, ternyata dia tidak mendapatkan itu, pasti berbeda. Orang yang kuliah ibu rumah tangga ujung-ujungnya dengan orang lapangan yang tidak kuliah ada perbedaan. Nah, itu secara pandangan mata kita, apalagi perasaan, ditanya perasaan masing-masing, tidak akan mungkin dia mengatakan saya menyesal kuliah karena saya tidak menjadi seorang guru. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi guru juga begitu. Kalau kita kaitkan, guru itu juga banyak memang yang tidak secara langsung tidak protes ataupun tidak komplain terkait apa yang mereka peroleh begitu kan. Atau bahkan kita melihat ulama-ulama kita di pesantren, bagi orang-orang yang ikhlas, mereka mengharapkan ada pemasukan yang lain di luar dari profesinya sebagai guru. Nah, itu orang-orang yang luar biasa seperti itu. Nah, tapi kalau alangkah bagusnya itu memang diperhatikan kesejahteraannya, benar-benar diperhatikan seperti di luar negeri tadi, itu mereka luar biasa. Nah, sehingga ketika kita kesejahteraannya diperhatikan, maka tanggung jawab itu akan muncul. Nah, gitu. Jadi kemudian guru ini kan tidak sembarangan orang, karena dia sebagai pilar untuk membentuk peserta didik, untuk membentuk manusia itu yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum memiliki karakter yang baik menjadi karakter yang baik, atau malah sama sekali tidak mengetahui tujuan hidupnya. Tapi dengan adanya seorang guru, maka ia akan mengetahui apa sebenarnya dari makna hidup itu sendiri. Nah, itu adalah tugas seorang guru. Nah, kalau bukan karena guru, maka saya tidak mengenal Tuhanku. Ada kata-kata hikmah seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tidak karena ulama atau orang-orang berilmu, maka manusia itu seperti hewan. Itu juga ada pepatah seperti itu. Kalau tidak karena guru, maka manusia itu adalah seperti binatang, seperti hewan.
Nah, kemudian guru ini juga ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, di luar haknya tadi, haknya itu berarti kan ada hak, ada kewajiban. Nah, berarti pertama sebenarnya kita jalankan dulu kewajiban kita, baru kita menerima hak kita begitu. Nah, jadi apa kewajiban guru itu? Salah satu adalah memenuhi 4 kompetensi dasar ini. Nah, jadi ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yaitu standar pedagogi. Nah, jadi apa yang disebut dengan standar pedagogi itu adalah bagaimana cara interaksi guru mengelola kelasnya, kemudian merancang pembelajaran. RPP, silabus itu masuk dalam yang pertama ini, yaitu bagian dari standar pedagogi. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu tentang profesional. Nah, jadi profesional ini guru harus memiliki ini. Jadi yang kedua maksud profesional ini adalah bagaimana guru tersebut benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional ya. Artinya tidak sembarang saja, tidak bisa hanya menjalankan tugasnya karena tuntutan dari waktu. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita harus profesional. Yang dikatakan profesional itu adalah salah satu misalnya apa yang ia mengarah ketika dia kuliah, maka itulah yang akan diampu di mata pelajarannya begitu. Nah, jangan kita kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris tapi mengajar matematika. Nah, itu tidak dikatakan profesional lagi. Nah, kemudian ada kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial ini bagaimana cara guru itu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu kepada siswanya, kemudian kepada orang tua, kepada sesama guru, kepada pimpinan, kepala sekolah, segala macam lah. Nah, itu adalah disebut dengan kompetensi sosial. Harus bisa benar-benar memperhatikan hal tersebut. Kemudian yang keempat itu kompetensi kepribadian. Apa maksud kompetensi kepribadian? Artinya pribadi itu yang berhubungan dengan personal. Nah, ketika kita katakan kompetensi kepribadian, maka guru harus benar-benar menjadi contoh, suri tauladan. Nah, salah satunya adalah guru itu harus berakhlak baik, berpakaian baik, bertata krama baik, berucap yang baik, berkata-kata yang baik. Nah, karena dia akan menjadi figur, akan ditiru oleh murid-murid dan orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak secara langsung dia memiliki murid, ketika dia berjalan di masyarakat keluar dari lembaga sekolah, itu diperhatikan orang karena dia menjadi senternya. Jadi harus memiliki kepribadian yang benar-benar mencerminkan seorang pendidik gitu. Nah, jadi 4 kompetensi inilah yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kemudian sebenarnya dalam pasal 8 itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tadi pasal 8 dikatakan hal-hal yang harus dilengkapi oleh seorang guru. Bisanya menjadi seorang guru itu adalah tidak sembarang guru, tidak sembarang orang, tapi yang pertama dia harus minimalnya itu sarjana ataupun diploma. Nah, itu harus. Jadi andai kata orang misalnya belum sarjana, bolehkah dia sebagai guru? Boleh, tapi secara siapa saja boleh jadi guru, itu pasti. Secara di undang-undang tadi dia masih kurang persyaratan. Nah, gitu. Kemudian ada sertifikat guru. Nah, sertifikat guru maksudnya apa? Kalau di luar sebenarnya seperti saya di Malaysia kemarin tuh, guru tidak boleh mengajar kalau belum mendapatkan sertifikat. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat ini? Mereka ada pelatihan dalam beberapa persyaratan yang akan dilengkapi, baru mereka diizinkan untuk mengajar. Karena dengan sertifikat ini salah satu bukti bahwasanya kita benar-benar sudah bisa untuk mengajar tadi, sudah lulus untuk mengajar. Jadi tidak sembarang mengajar begitu. Nah, karena dikhawatirkan guru ini ada yang malah bukan membentuk siswa semakin baik, tapi membuat siswa kebingungan di persimpangan jalan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya ada unsur-unsur hal-hal yang harus dilengkapi tadi. Nah, jadi untuk mengarah ke sana dipersiapkan, semua guru harus mempersiapkan semua yang bergerak di bidang pendidik lah, baik itu dosen, guru. Nah,
kita perhatikan, nah insya Allah kalau masalah hak kita tadi, anggap honor itu, kalaupun kita tidak mendapatkan dari manusia, insya Allah yakin dan percayalah kita akan mendapatkan nanti dari Allah itu. Nah yakinlah. Jadi mungkin komitmen terakhir kita biar kita benar-benar masih tetap berdiri kokoh, bisa mengemban tugas yang mulia ini, harus ada penanaman nilai-nilai nilai-nilai akhlak di dalam hati kita, ataupun nilai keikhlasan begitu. Karena dengan keikhlasan itulah Allah akan memberikan ganjaran dari jalan mana saja yang Allah datangkan gitu. Nah kadang-kadang karena rezeki ini kan tidak harus berbentuk materi ya, tidak harus berbentuk materi, uang, harta benda, pakaian, akan tetapi kadang-kadang kesehatan, memudahkan urusan kita segala macam, itu salah satu bentuk rezeki. Nah jadi karena Rasul sendiri sebagai guru, nah karena tugas mulia Rasul itu kan sebagai guru kan, Nabi kita sendiri itu sebagai pendidik, sebagai guru. Nah langsung berguru ke malaikat Jibril. Nah jadi siapapun yang menjadi seorang guru itu, saya yakin kehidupannya akan dimuliakan oleh Allah. Nah pasti dimuliakan karena Allah mengatakan ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Orang-orang yang berilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya, akan tetapi harus beriman. Nah inilah bedanya mungkin guru yang beriman dan tidak beriman. Ada ilmu tidak cukup, tapi harus ada iman. Nah itu maksudnya, makanya ada nanti kalau masalah klasifikasinya tadi tidak masalah, guru bahasa Inggris, guru matematika, biologi itu terserah. Tapi yang membedakan ini nanti, nah di sini dia. Maka Islam itu ada melebihkan. Nah bagaimana kalau orang yang tidak beriman tadi, mungkin ada nilai plus dan ada nilai minusnya begitu. Nah jadi inilah yang harus kita tanamkan, bahwasanya bagaimana upaya kita agar tugas fungsi sebagai guru ini dapat kita lakukan. Nah dan besar harapan kita memang para praktisi pendidikan itu benar-benar memperhatikan tentang kesejahteraannya sehingga makmur, sehingga kehidupan para guru itu bisa dikatakan makmur. Nah karena kalau kita hanya menunggu, banyak orang harus PNS, harus menunggu, itu tidak semua orang bisa mengarah ke sana, karena nggak semua kesempatan bisa dilalui ke sana, karena melalui proses yang sangat panjang. Jangan karena kita mengharapkan gaji yang besar atau karena terkendala di gaji yang tidak cukup, jadi membuat kita mundur, membuat kita terhambat untuk menyalurkan ilmu kita. Nah, karena apa yang kita sampaikan itu sudah dihitung ibadah, apa yang kita sampaikan, yang kita didik itu adalah itu sudah dihitung pahala, di sisi Allah. Nah jadi itulah makanya sekalipun orang-orang yang berada di pendidikan itu tidak menjadi guru, pada dasarnya mereka itu adalah sudah sebagai guru. Nah ketika mereka kuliah, maka mereka akan tahu eksistensi seorang mahasiswa, seorang pelajar sebagai seorang guru itu seperti apa gitu. Nah di bagian pendidikan inilah kita dapatkan begitu. Nah kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah bahwasanya di kelas, kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan rating pendidikan Indonesia itu berada di 7 terakhir seluruh negara. Nah itu berada tuh, itu survei yang mengatakan bahwasanya kadang-kadang 7 terakhir, kadang-kadang 9 terakhir begitu. Nah itu sangat memperhatikan. Kenapa terjadi? Itu salah satunya karena faktor-faktor tadi. Karena salah satunya mungkin adanya minimnya perhatian pemerintah kita gitu. Minimnya perhatian pemerintah kepada orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, atau masih kurangnya kesadaran guru itu sendiri gitu, atau dari peserta didiknya. Jadi banyak hal masalah yang masih kita temukan di hari ini di bagian pendidikan kita, sangat-sangat banyak. Maka inilah tugas kita, tidak ada henti-hentinya, tidak ada akhirnya, untuk meningkatkan bagaimana agar benar-benar kualitas pendidikan itu tercapai, tujuan pendidikan itu benar-benar tercapai. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira? Ini kita diskusi santai ya. Ada kira-kira hal-hal yang mau ditanyakan?
tentang yang terkait dengan guru ya. Ada pertanyaan? Udah cukup pas ya. Ini karena sudah paham atau ngantuk? Oke ya, oke baik ya kalau tidak ada ya. Nah, insya Allah akan kita sebenarnya ada banyak hal ya. Nggak akan selesai kalau membahas secara singkat tentang yang berhubungan dengan pendidikan karena itu salah satu tugas yang mulia, tetapi di dalamnya banyak masalah. Nah, jadi dalam kesempatan lain insya Allah akan kita sambung. Cuman niat kita bagaimanapun kita tidak boleh menyalahkan pemerintah sepenuhnya, nggak boleh. Kita tidak boleh menyalahkan pemerintah sepenuhnya dan juga kita tidak boleh memandang guru itu salah, tidak. Tapi guru itu tetap mulia. Nah, kita berdoa bagaimana biar benar-benar bisa diupayakan oleh orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, pendanaan pendidikan itu agar kita bisa benar-benar mendapatkan haknya sehingga kehidupan guru tersebut makmur. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.